Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami semua akan menjelaskan tentang KTI yang bertema Carok yang ada di Madura. Langsung saja. Pembukaan di sini ada yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Baik, saya akan membaca bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kesadaran akan kearifan lokal mulai tumbuh subur pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam manusia dan bangsa itu sendiri, yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah. B. Rumusan masalah. Bagaimana Carok di Desa Muntor? Apakah Carok termasuk kearifan lokal di Desa Muntor? Dan penelitian untuk menyelesaikan tugas sosiologi sebagai tambahan literasi dalam penugasan sosiologi. D. Manfaat penelitian. Menambah literasi dalam penugasan sosiologi, mendapatkan nilai tugas sosiologi, melaksanakan penugasan secara konsisten. Baik, ya Pak Tuan lanjutkan oleh Dani. Sini pembahasan Carok di Desa Muntor. Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi kuno yang berarti perkelahian secara artian bahasa Madura. Carok dapat diartikan ecak, erok-erok, dibantai atau mutilasi. Carok merupakan salah satu pembaruan dari budaya yang tidak sepenuhnya asli dari Madura, tetapi Carok sebenarnya berasal dari Pasuruan yang kemudian diperkenalkan oleh Pak Sakera, seorang mandor tempur di Pasuruan yang dengan terang-terangan melawan kesewangan penjajahan pada masa ini. Aksi Carok 1 lawan 3 yang mengerikan terjadi di Bangkalan. Warga sekitar kejadian menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Orang yang satu ini berasal dari Tanjung Bumi, Bangkalan, sedangkan lawannya 3 orang tersebut orang Banyuates. Terang orang atau warga sekitar yang menceritakannya, tapi tidak menyebut nama karena tidak enak kalau mengatakan atau menyebut nama sang pelaku, jadi disamar-samarkan. Dia sering menggadaikan sepedanya ke teman-teman meskipun belum lunas. Dia minta lagi untuk digadaikan ke temannya dan menggadaikan sepeda temannya tanpa sepengetahuan sang pemilik. Jadi orang yang bertiga adalah teman dari orang tersebut yang pinjam sepedanya. Jadi teman dari pelaku tersebut marah dan mereka perilaku yang buruk atau yang disebut orang Madura keleroh tengkal melayang. Lokasi Carok adalah di Kafe Juk Korong Tanjung Bumi. Hal yang bisa diambil dari Carok, kita bisa mengaca pada cerita yang dibawa perilaku yang baik atau yang disebut orang Madura tangka itu sangka dipandang dalam lingkungan masyarakat seperti Madura, karena Madura sangat mementingkan yang disebut tangka itu, karena tangka tersebut menurut orang Madura nomor 1. Jadi kita bisa mengambil sisi positif dari kreatif lokal yang dinamakan Carok itu, karena kita bisa belajar selalu bersikap baik di manapun kita berada, dan kita bisa saling menolong, saling bekerja sama, dan saling memberikan arahan yang benar agar kita tidak salah tingkah, agar kita tidak gampang Carok dengan orang lain. B. Carok sebagai kearifan lokal motor. Indonesia banyak menyimpan beragam budaya yang salah satunya
satunya adalah Pulau Madura. Budaya Carok merupakan salah satu budaya Madura yang unik. Dalam praktek, Carok adalah salah satu tindakan kekerasan yang menyebabkan orang lain terluka, bahkan meninggal, yang disebabkan oleh perasaan malu. Karena harga dirinya dilecehkan sebagai pandangan perkumpulan bahwa Carok hanya tindakan kekerasan yang merenggut nyawa orang lain, memang benar. Budaya tersebut adalah tindak kekerasan jika dilihat dari aspek hukum di Indonesia. Oke, lanjut. Tindakan agresif orang Madura tidak terlepas dari sifat murni manusia pada umumnya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldun bahwa manusia memiliki watak agresif sebagai akibat adanya animal power dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan. Agresivitas manusia ini bisa berakibat terjadinya pertumpahan darah dan permusuhan, bahkan pemusnahan umat manusia itu sendiri. Pandangan Ibnu Khaldun ini sejalan dengan banyak penjelasan para filosof lainnya, bahwa yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal atau pikiran. 17 manusia dalam pemikirannya berbeda-beda. Manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki pendapat yang berbeda dari beberapa sisi dan aspek. Kehidupan. Maka dalam menyikapi budaya yang berkembang di masyarakat, kita tidak hanya dapat berpatokan pada satu sisi atau satu aspek saja. Jika dalam suatu kehidupan masyarakat terdapat suatu budaya yang dianggap oleh orang atau kelompok lain tidak sesuai atau menyimpang dari aturan agama dan hukum negara, maka hal yang demikian itu perlu penyelidikan menelaah lebih dalam terkait budaya tersebut. Oke, jadi kita lanjut pada bab 3 yaitu penutur. Simpulannya adalah Carok sebagai kearifan lokal masyarakat atau desa Motor. Salah satunya karena Carok sering terjadi pada zaman dulu atau yang sering dilakukan oleh sesepuh masyarakat Madura dari dulu. Jadi sampai sekarang masih dan menjadi adat istiadat antar desa, karena orang dulu saya mementingkan yang disebut tingkah tersebut. Maka dari itu orang Madura semua orangnya sangat ramah dan akan galak ketika yang disalah sikapi. Jadi saran kami adalah dimanapun kita berada atau kapanpun itu kita harus dan sangat harus menjaga sikap kita kepada siapapun dan dimanapun, entah itu ke teman atau saudara. Karena meskipun saudara, kalau sudah salah menyikapi, kita akan tetap tersinggung. Dari situlah terjadinya dari menyinggung tersebut. Oke, Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.